Halo semuanya, kali ini aku akan unboxing Huawei MatePad Air, atau kalau kalian search di GSM Arena, Huawei 10,4 inch. Ya, ini adalah seri tabnya Huawei yang paling murah. Jadi isi unboxingnya itu aku beli yang paket anti gores, sama dikasih phone holdernya ya segitu sih. Terus isinya itu dia cuma tabnya sama kabel charger, pin, dan adapter. Seperti kalian lihat, dia udah USB Type C. Jadi kenapa aku beli? Ya karena selain dia murah, itu udah fast charging, alias bisa diisi dayanya bisa diisi dengan cepat. Terus juga udah OS-nya 10, OS Android yang ke-10. Terus juga dia baterainya 7500 mAh, dan juga jadi lupakan selain baterainya nomor. Oh iya, memori ROM-nya itu 128 GB. Lumayan gede dengan harga 4 jutaan. Aku belinya di Tokopedia. Kalau mau tahu tempat belinya bisa di komen aja. Jadi itu ya, ada port chargernya cuma satu, itu USB Type C. Terus kamera depan sama kamera belakang. Kamera depan kalau nggak salah 8 megapiksel. Terus tombolnya tuh fisik, cuma tombol power sama tombol volume atas bawah. Speakernya di bawah sih. Ya, itu adalah pembukaannya kalau kalian tekan tombol power. Loadingnya sih nggak terlalu lama ya. Ya, itu adalah tampilan wallpapernya. Geser-geser kanan kiri atas bawah, bisa ganti-ganti wallpaper. Tapi nggak tahu wallpapernya bisa live atau nggak, belum pernah nyoba. Ya, itu adalah halaman tampilannya dia. Tapi sayang ya, Huawei ini nggak punya Google Play Store. Terus juga seperti review yang lain, dia ini nggak ada SIM card. Tapi bisa mode desktop. Ini mode desktopnya dia bikin sendiri. Cuma bagi aku nggak terlalu ngefek amat sih. Emang mode desktopnya dia tuh kayak Windows gitu kan. Tapi ya nggak terlalu butuh-butuh amat sih mode desktopnya dia. Ya begini kalau berdiriin. Jadi modenya itu kayak Windows, di kanan tuh ada volume, ada wifi-nya, ada jamnya, di kiri bisa ada tombol home-nya, tombol aplikasinya. Itu tombol WhatsApp, tampilannya dia sendiri ya, aku belum download sebenarnya. Terus aku juga sebenarnya karena beli di Tokped jadi dapat cashback ya, dan cashbacknya tuh aku beliin buat case-nya. Lumayan, case-nya juga beli yang agak bagusan dikit, jadi bisa diputer, bisa dirotat, bisa diberdiriin.
Ya, begini tampilan case-nya Huawei MatePad Air. Jadi banyak reviewer itu bilang, oh ini tuh seperti kayak pengganti laptop. Sebenarnya bisa aja sih, cuma nggak terlalu rekomend sih, ya tetap aja kan namanya beda OS gitu. OS Windows ya Windows, OS Android ya Android. Tapi sayang nggak ada Google Play Store, jadi ketika kalian masuk tuh ya kalian assign-nya tuh ke Huawei Apps. Terus tapi ya nggak apa-apa sih, sebenarnya sih nggak begitu masalah banget sih, soalnya dia juga udah bisa install. Ada yang aplikasi bisa diinstal, ada yang enggak. Ya tergantung developer APK-nya sih. Jadi dia kayak ada tempatnya sendiri, website itu case-nya bisa dinyampingin, bisa diberdiriin, bisa dirotate. UI-nya langsung sih kalau yang mode beberapa aplikasi, cuma ada beberapa aplikasi yang dia nggak bisa mode nyamping gitu ya, karena kan nyesuaiin aja. Dia UI-nya juga bener-bener nggak ada tombol home, back, terus tombol yang biasanya kan ada 3 kotak tuh nggak ada. Jadi kalau kamu mau back tuh narik dari kanan, kalau mau ke home narik dari bawah, kalau mau lihat notifikasi narik dari atas. Jadi benar-benar user interface-nya beda banget, user experience-nya juga beda banget sama Android lain. Aku juga beli AUK port USB Type-C, tapi cari yang khusus Android. Karena kalau kalian cari yang lain takutnya nggak bisa dipakai. Karena ini Android. Nah, USB Type-nya aku beli yang 4 port, bisa buat USB, bisa buat mouse, bisa buat keyboard sama mouse-nya aku udah punya sendiri ya, jadi aku nggak beli lagi. Sebenarnya sih untuk aplikasi Android sendiri sih udah banyak yang istilahnya kita emang bakal bisa pindah OS gitu, maksudnya nggak Windows lagi, bisa ke Android, dan kita bisa cari berbagai macam program-program baru yang gratis atau lebih murah daripada program-program Windows. Kan daripada beli bajakan ya mending yang asli aja. Banyak yang gratis daripada yang bayar. Ya, tab ini juga bisa buat edit video, bisa juga buat ngegambar. Jadi dia sebenarnya misah. Sebenarnya sih Huawei itu juga jual kayak keyboardnya, kayak pennya, yang keyboardnya itu koneksinya langsung, kalau nggak salah koneksinya lewat Bluetooth. Terus pennya juga, pen khusus Huawei-nya juga dia jualnya terpisah, kayak Mac sih sebenarnya ya, jualnya terpisah, portnya cuma satu. Ya, ini coba AUK-nya, AUK port USB Type-C. Nah, notifikasi atas tuh nanti kalau misalnya ada cahaya hijau tuh berarti
portnya nyala ya, berfungsi, maksudnya ada aliran listrik di situ, bisa digunakan. Ya, ini udah aku pasang keyboardnya, mouse juga udah, USB-nya juga ada. Jadi kalau bisa di atas itu benar-benar buat notifikasi kok, apa aja yang ke cantol di atas tuh kebuka semua. Tuh. Ya, ini tab ya multifungsi sih, sama kayak kalian beli laptop gaming juga. Tapi nggak tahu kalau misalnya kalau buat ngegame dia FPS-nya bagus apa enggak. Tuh, ini hanya video unboxing ya, bukan video review. Jadi dia bakal ada notifikasi kalau ada entah USB-nya, entah keyboardnya. Jadi dia ada, bahkan nanti mouse-nya kalau kamu pasang sini itu ada notifikasi dari atas. Nah, kalau mouse-nya kamu pasang itu dia akan ada kursornya. Nanti lihat aja ya. Tuh ada keyboard, ada USB flash disk-nya yang masuk kan. Terus nanti aku pasang juga keyboardnya. Kalau udah dipasang keyboard, dia langsung membentuk kursor. Ya sebenarnya sih ya bisa mini laptop banget sih ini dengan layar sentuh kan ya. Daripada pakai handphone yang agak kecil kan. Tapi yang 10 inch itu udah kayak mini laptop beneran. Nih coba keyboardnya dulu ya. Coba teksnya dari A sampai Z. Tapi ya karena dia OS-nya bukan Windows, ya keyboardnya pun menyesuaikan dengan OS Android gitu. Kalau OS Windows kan dia beberapa tombol khusus Windows bisa dipakai di Windows. Kalau di Android ya nggak bisa. Ini bisa juga sih, aku udah beberapa download sih game. Tapi ya kalau kayak sejenis Mobile Legends kan aku nggak main, jadi aku nggak tahu dan nggak bisa ngasih review juga. Nah itu bisa ya buat untuk tulisan, menulis tuh bisa banget digunain dari A sampai Z-nya sampai tanda kurungnya. Nah ini USB untuk mouse-nya. Aku belum ada beli mousepadku juga udah pada nggak tahu kemana. Tapi ya kayak gini lah bentuknya. Kalau mau pakai mouse dia langsung ngebentuk kursor. Tuh kursornya. Bener-bener kayak laptop ya. Sebenarnya sih kayaknya kalau untuk handphone meskipun dia nggak 10 inch, handphone yang ukuran 6 inch, 5 inch, 7 inch, kayaknya kalau dia OS-nya udah 10 Android harusnya seperti ini juga tampilannya. Bisa begini juga. Apalagi yang udah USB Type-C kan. Oh iya, hampir lupa. Jadi tab ini dia nggak bisa ngedeteksi eksternal harddisk, mau itu mereknya Seagate atau yang lain. Jadi dia nggak mau ngedetek eksternal harddisk, tapi dia mau ngedetek USB flash disk. Jadi sekian unboxing dari aku. Terima kasih udah menonton. Kalau menurut kamu ini bermanfaat, silahkan di like.
di komen, dan kalau emang menurut kamu videoku bagus silahkan di subscribe. Makasih.